Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 2 Maret 2026 berjudul Bait Menemukan Sabat bagian ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Bukalah hati dan pikiran kami saat merenungkan firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami untuk taat kepada kebenaran-Mu dan berani menjadi saksi bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Salah satu yang paling berpengaruh di antara para penganut baptis hari ke-7 yang berinteraksi dengan kaum penganut ajaran Miller adalah Rachel Oakes. Pada awal tahun 1844, dia tidak hanya menerima pekabaran Advent, tetapi juga membagikan pandangannya mengenai Sabat dengan jemaat Advent di Washington, New Hampshire, tempat putrinya, Nyonya Cyrus Farnsworth, menjadi anggota. Orang yang pertama kali yang ditobatkan ibu ini tampaknya adalah William Farnsworth, yang dulu telah meyakinkannya mengenai ajaran Miller. Orang lain yang dia bawa ke hari Sabat adalah Frederick Wheeler, yang pada saat berkhotbah di gereja Washington mengatakan bahwa semua orang yang mengaku bersekutu dengan Kristus harus siap untuk mengikutinya dan menaati perintah-perintah Tuhan dalam segala hal. Kemudian Rachel Oakes mengingatkan Wheeler akan kata-kata dalam khotbahnya. Ia mengatakan, "Saya hampir berdiri di tengah perbaktian saat itu dan bermaksud mengatakan sesuatu. Apa yang ingin Anda katakan?" tanya Wheeler. "Saya ingin memberitahu Anda bahwa sebaiknya Anda membereskan kembali meja perjamuan itu dan menutupnya dengan kain sampai Anda mulai menaati perintah-perintah Tuhan." Wheeler agak terkejut dengan serangan frontal yang dilakukan itu. Ia kemudian memberitahu seorang teman bahwa kata-kata Nyonya Oakes sangat menyakitkannya lebih daripada apapun yang pernah didengar sebelumnya. Tetapi kemudian ia merenungkannya, mempelajari Alkitab tentang topik tersebut, dan segera mulai memelihara Sabat hari ke-7. Itu rupanya terjadi pada bulan Maret 1844. Selanjutnya, beberapa anggota jemaat Washington bergabung dengan Wheeler dan William Farnsworth dalam menghormati Sabat yang alkitabiah. Bila kelak saya berada di kerajaan surga, salah satu orang yang ingin saya cari adalah Rachel Oakes. Dia pastilah sosok yang nyata, yang dapat kita katakan tentang dia paling tidak adalah bahwa dia sama sekali tidak malu
untuk membagikan kepercayaannya. Tuhan telah memberinya suara, dan dia menggunakannya untuk menyebarkan kebenaran sahabat Tuhan. Saya tidak tahu apakah cara pendekatannya berpusat pada Kristus atau agak menyinggung, tetapi saya percaya bahwa pendekatannya adalah baik karena Wheeler, seorang pendeta Metodis, tidak menjauh darinya sebab kesal atau tersinggung. Salah satu pelajaran dari Rachel Oakes adalah bahwa kita tidak pernah tahu seberapa luas pengaruh kita terhadap orang lain, dan itu berlaku untuk kita semua, termasuk Anda. Yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menyampaikan terang kebenarannya. Kesaksian yang sederhana, keberanian untuk berbicara, dan kesetiaan kepada firman dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Kita mungkin tidak pernah mengetahui hasil dari kesaksian kita sekarang, tetapi Tuhan bekerja melalui setiap hari yang mau taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pakailah hidup kami menjadi alat bagi kebenaran-Mu. Berikan kami keberanian untuk bersaksi dengan kasih, kerendahan hati untuk belajar, dan juga kesetiaan untuk menaati firman-Mu. Kiranya hidup kami membawa orang lain semakin dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati dan memimpin kita di hari ini sampai selamanya. Amin.